Alhamdulillah saya bisa buat rumah, bisa beli lahan sampai 2 hektar, semuanya kolam, dan itu semua dari saya penghasilan sebagai pembudidaya ikan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Dede Darsono dari kelompok Tunas Mian Lestari yang ada di Kampung Cipaku, Desa Pakutanang, Kecamatan Ciparai, memang Kabupaten Bandung. Memang dulunya tahun 2000-an lah, tahun 2000 Bapak sebagai pendiri kelompok Tunas Mian Lestari. Berhubung umur udah tua, ketinggalan teknologi, maka pada tahun 2012 ketua kelompok diserahkan kepada yang muda-muda yang sekarang dipegang sama Hendar Kadarusman. Bapak di kelompok sekarang mah sebagai anggota saja. Jadi budidaya ikan mas setin Majalaya itu Bapak udah dari tahun 1993 sampai sekarang belum ada peralihan. Kalau yang lainnya sudah yang banyak beralih lagi ke padi, berhubung permintaan kurang karena ada penederanannya dari Bojong Soang sudah berkurang sama pembangunan, maka otomatis permintaan dari konsumen benih itu menurun. Maka sekarang suplai benih kita itu cuman sampai di daerah-daerah Bina Padi, seperti ke daerah Pacet, daerah Kecamatan Ciparai. Sambil menunggu benih dia tanam selama 1 bulan, dan setelah tandur dia tanam lagi. Jadi 1 kali musim padi itu bisa 2 kali tanam padi. Nah, jadi sejarahnya mengapa Bapak bisa sampai sekarang hidup Bapak pakai setin Majalaya. Ke-1, Bapak mendapat amanah ya dari sesepuh yang penemu ikan setin Majalaya itu kan Pak Haji Ayub bersama Pak Haji Ajin. Waktu muda dititipin, pada dia masih muda, maka Bapak titip katanya, lestarikanlah setin Majalaya, hasil pandemik daerah kita yang hasil pemeliharaan dari Pak Haji Ayub dan Pak Haji Ajin itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih pakai setin Majalaya. Nah, mengapa kita selalu pakai setin Majalaya? Jadi keunggulan setin Majalaya itu, ke-1, daya tahan penyakitnya kuat, apalagi sekarang didukung dari hasil perekayasaan di BBAT Sukabumi, sudah bisa menciptakan setin Majalaya tahan penyakit, terutama penyakit virus herpes koi. Jadi ada setin Majalaya itu yang dinamain si mantap. Apa singkatan mantap itu Majalaya tahan penyakit gitu. Jadi itu udah diuji coba di lapangan, dan hasilnya alhamdulillah setelah kita pakai setin Majalaya si mantap itu sampai sekarang tidak pernah terserang penyakit virus lagi gitu. Dan keunggulannya setin Majalaya itu konsumen di daerah penederannya lebih banyak menyenangi, sebab pertumbuhannya lebih cepat, rasanya juga lebih enak, dan daya pertahanan penyakitnya itu cukup kuat gitu. Apalagi sekarang udah ada rekayasa mantap itu juga.
Jadi wasiat Pak Haji Ajin itu, jadi kalau bahasa Sunda begini ya, Pak, kebagi Pak Haji mah anu teh tos kolot, jadilah lamin deui ge cenah meureunnan mah kuat ngabalong gitu ta. Ayeuna Bapak, tapi waktu itu kan tahun 93 Bapak masih muda, masih kuat gitu. Jadi Bapak yang muda-muda, yang kuat-kuat, Bapak titip. Jadi kita harus bisa melestarikan masalah ikan mas Tin Majalaya. Sebab Tin Majalaya itu hasil perairan endemik daerah kita sendiri, daerah Majalaya. Jadi kita menggunakan Tin Majalaya, apalagi yang sekarang udah punya label mantap, jadi penghasilannya bisa dikatakan 2 kali lipat dari induk-induk yang lokal gitu lah, yang menurut pengalaman Bapak gitu. Harus benar-benar lah mencetak benih itu, jangan asal untung di kita saja. Jadi harus bisa menguntungkan di daerah pembenih, di daerah pendeder, dan daerah pembesar. Kalau mau saling menguntungkan itu ya tadi Tin Majalaya itu. Di pembenihannya hasilnya bagus, di pendederannya juga bagus, di pembesarannya juga pencerahan dagingnya bagus. Itu saling menguntungkan. Para petani teman-teman saya yang ada di Jawa Barat, temannya Pak Dede itu yang di Bogor, Cianjur ya, di mana saja ikuti Pak Dede lestarikan Tin Majalaya supaya saling menguntungkan sama pendedernya, sama pembesarnya di jaring apung. Kan sekarang tuh Pak Dede sudah pakai Tin Majalaya tahan penyakit atau si mantap. Perkenalkan, nama saya Asep Sukarsa. Kebetulan saya ketua kelompok di Pokdakan Mina Perkasa, Kampung Cipaku, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Saya memulai usaha dari bidang perikanan dari mulai tahun 90-an lah, tepatnya 93. Saya fokus di pembenihan ikan mas Tin Majalaya sampai sekarang. Alhamdulillah dari kami berbudidaya ikan itu, saya bisa menyekolahkan anak sebanyak 3 orang. 1 sarjana kesenian, 2 sarjana teknik sipil, yang 3 sarjana teknologi pangan. Alhamdulillah, saya bisa buat rumah, bisa beli lahan sampai 2 hektar, semuanya kolam, dan itu semua dari saya penghasilan sebagai pembudidaya ikan sampai saat ini. Alhamdulillah saya membudidayakan ikan mas Tin Majalaya yang cocok untuk di wilayah sini dan sekitarnya. Dari membudidayakan Tin Majalaya itulah saya bisa terus eksis di bidang perikanan, khususnya ikan mas. Dan yang saya pilih ikan mas Tin Majalaya karena keunggulannya itu banyak permintaan pasar
permintaan pasar untuk benih Srin Majalaya, terutama daerah-daerah pendederan di sekitar untuk minap padi dan pendederan di daerah Bojong Soang sampai saya kirim ke Majalengka dan Subang. Nah, sekarang permintaan itu semakin tinggi karena permintaan pasar untuk konsumsi semakin bagus. Kelebihan dari benih Srin Majalaya itu, satu, pertumbuhannya relatif cepat. Kedua, tahan penyakit. Apalagi sekarang Balai Besar Budidaya Air Tawar sudah meliris Srin Majalaya jenis Simantap yang lebih tahan dari penyakit. Selain ikan Majalaya, saya juga membudidayakan koi. Ikan koi untuk ikan hias koi, juga benih, lele, dan pembesaran ikan nila untuk permintaan pasar di daerah Cimahi dan sekitarnya. Permintaan pembesaran ikan nila sekarang belum terpenuhi, walaupun permintaan pasar itu mintanya per 100 kilo per hari itu, tapi saya belum bisa memenuhinya. Mungkin ke depan insya Allah bisa memenuhinya. Kalau ikan koi, alhamdulillah sekarang kita jualan di dunia maya lah istilahnya, dan dari mulut ke mulut sekarang pasar udah mulai banyak dan hampir tidak kebagian, orang udah antri nunggu deh Bu ikan koinya. Tapi kita lebih fokus mayoritas di ikan masnya itu. Tetap itu kan identitas saya, ikan mas Srin Majalaya tetap Bu. Dari sekian jenis ikan yang saya budidayakan, itu ikan mas yang paling banyak permintaannya, karena dilihat dari permintaan kita maksimal 3 hari sekali kita banyak pesanan. Apalagi sekarang kan hari Jumat biasanya kita libur, karena pesanan udah mendesak ya terpaksa anak-anak suruh kerja aja gitu Bu. Perkasa itu jumlahnya 10 orang. Rata-rata kita panen per siklus. Itu siklusnya sebetulnya sih 2 bulan 3 kali panen kita itu, karena umurnya cuma 15 hari, 20 hari berikut. Ini kan persiapan lahan dulu nih, udah panen, persiapan lahan 5 hari, anggaplah 20 hari. Itu siklus itu 20 hari, berarti 2 bulan kita bisa 3 kali panen. Nah, rata-rata per siklus itu per bulan lah, anggap per bulan kita bisa menghasilkan benih sekitar 3 juta ekor benih. Kalau kita hitung-hitungan ekor, karena di sini kebiasaan pakai takaran gelas yang sudah disesuaikan, itu isi per gelasnya sekitar 1.500 sampai 3.000 ekor lah per gelas itu. Nah, kalau dihitung-hitung sekitar 3 juta ekor per siklus saya bisa panen bersama kelompok. Jadi rata-rata penghasilan sekarang harga dasar di petani itu sekitar 12 ribuan lah. Harga dasar petani itu per gelas itu. Jadi kita dapat sekitar 1.000 gelas per siklus per bulan lah, 1.000 gelas dari yang 10 orang itu kalau di satu kalikan kita panen. Karena kita permintaannya ada tiap hari atau 3 hari sekali, maka kita dengan kelompok itu bikin pola tanam Bu. Jadi kita ada aturannya. Jadi kita nggak boleh panen berbarengan gitu, biar persediaan benih itu setiap 3 hari sekali ada. Adanya pandemi gini tidak ada kendala yang berarti sih. Kalau awal-awal memang terasa lah, ada lah sekitar seminggu 2 minggu mah. Kalau udah sekarang ke sini-sini enggak. Jadi kalau masa pandemi kan kebanyakan orang diam di rumah tuh. Jadi memang beda kelompok lagi nih, yang orang pendadarnya itu beda lagi kelompok pendadarnya.
kami sebagai pembenih, nanti ada kelompok lagi pendeder, lebih ke daerah atas ke sana. Di sini juga adalah sebagian, tapi tidak berkelompok, cuma perorangan, nanam-nanam kayak gini nih, nanam-nanam penyelang. Sesudah panen padi, sebelum tanam padi lagi kan ada setengah waktu tuh buat nunggu benih besar. Biasanya ditanami ikan. Mereka nggak usah beli, Bu, tinggal ngambil ke kita aja benihnya. Tinggal ngambil berapa gelas, hitung-hitungan harganya berapa, nanti panen saya harus ambil lagi barang hasil panennya. Tinggal hitung-hitungan nanti ambil benih berapa, harganya berapa, nanti hasilnya dapat berapa liter, harganya berapa. Mereka tinggal nerima sisa perhitungannya itu. Tapi daripada pasca panen dibiarin kan lumayan kan, lumayan hasilnya. Alhamdulillah rata-rata per gelas itu bisa keluar 5 liter, Bu. Nanam per 1 gelas itu 25 hari sampai 1 bulan tanam itu bisa keluar 5 liter. 5 liter kali 25.000 udah berapa? Sementara modalnya segelas cuma 15.000 lah, paling 15 ribuan gitu. Tipsnya kita harus seneng lah, hobi ke ikan. Jadi kita kalau mau main ikan, ya pekerjaan apapun jangan cuma di kepala itu untung. Memang itu untung tujuan ya, tapi hobi dikedepankan dulu. Nah, karena dari generasi keberapa lah, saya mungkin penerus generasi kakek saya, memang udah jadi petani ikan, cuman tidak semodern sekarang lah. Kita ini dari kecil udah senang ikan. Jadi apapun yang terjadi, alhamdulillah saya main ikan. Dan kebetulan alhamdulillah terasa penghasilannya dari ikan itu. Tipsnya ya kita fokus aja lah. Apapun pekerjaannya, kerjakan secara sungguh-sungguh, pasti menghasilkan. Jangan asal-asalan ya. Kalau asal-asalan ya pasti hasilnya asal-asalan juga gitu. Fokus aja kita. Insya Allah menghasilkan. Kendala dulu yang pernah paling saya alami paling pahit selama saya perjalanan hidup di pembenihan ikan itu tahun 98. Itu moneter. Karena begini, di daerah sini di Bandung itu, di Jawa Barat itu ada segitiga emas lah istilahnya. Satu, Bandung Kecamatan Ciparai, Majalaya termasuk, itu sentra pembenihan. Ini hampir 90% kolam. Saya yang merintis sekitar tahun 92-an lah, 92-93. Nah, 94-95 kita di atas angin. Istilahnya kita, wah lah istilahnya, kita dikejar-kejar uang lah istilahnya gitu. Begitu 98, dampak moneter, otomatis kita kena imbas karena begini, kita pembenihan, satu, kedua ada pendederan di Bojong Soang, ketiga ada pembesaran di Cirata. Nah, sementara petani itu setiap hari saya harus panen kelompok itu. Yang sekian ratus orang itu harus panen. Karena tidak ada permintaan pasar, ya harus gimana? Itulah paling pahit yang saya pernah alami. Nah, tahun 2000 mikir ke mempelajari ikan-ikan yang lain lah. Ya, kalau dulu kan ikan mas tok gitu kan. Ikan mas udah berproduksi, nggak ada pembeli karena dampak moneternya itu. Ya udah kita diem, nunggu nasib. Tapi sekarang kita bisa ikan emas misalkan lagi produksinya, lagi permintaan pasarnya lagi kurang, kita main koi, kita main lele, kita main pembesaran nila, begitu. Tapi kalau sampai sekarang nggak ada dampak, karena sekarang udah seimbang lah, pendederan sekian, pembenihan cuma sekian. Sekarang alhamdulillah rada seimbang, karena sekarang mah cuma mina-mina padi lah yang permintaannya. Tapi saya semakin hari itu semakin khawatir, banyak daerah-daerah, istilahnya daerah-daerah potensi untuk perikanan, seperti daerah sana di Tataran Pakutanang gitu kan, potensi pendederan itu habis sama perumahan udah masuk ke kampung, Bu, perumahan itu. Nah, makanya
nantilah acaranya gitu, saya mau ngajuin permintaan teknologi lah istilahnya. Karena selama ini kan masih tradisional kita. Nah, teknologi itu di lahan sempit kita bisa budidaya gitu. Bagaimana caranya? Mungkin itu teknologi lah. Adanya kasus COVID ini, dampaknya ke petani memang di awal-awal ada terasalah sedikit, sekitar 1 minggu 2 mingguan, tapi kesini-kesininya ya udah biasa, mungkin tidak ada pengaruh. Biasa, kita masih bisa produksi, kita masih jual, lancar-lancar saja alhamdulillah. Bangga Majalaya, bangga Jawa Barat punya ikan Serin Majalaya. Ayo generasi muda, lanjutkan cita-cita kami untuk melestarikan Serin Majalaya.